sebetulnya bukan masalah Israel. Kalau bicara Israel, itu kalau ada yang benar-benar ngotot, berarti pihak polisi harus mengubah tata cara perizinan yang akan merugikan semuanya, termasuk Liga 3, Liga 2, Liga 1 itu dengan sistem yang sekarang dilakukan itu sama saja. Ini nggak cengli, ya kan? Ini kesalahan yang harus dievaluasi oleh Jokowi dan kawan-kawan dan koordinasi dengan PSSI dan Menpora. Yang tadi saya bilang di Kanjuruhan itu rentetan sejarah panjang bahwa tidak ada satupun yang berpikir bahwa semua klub harus bisa diberi kesempatan mengelola stadion sehingga maintain stadion sesuai standar FIFA. Nggak perlu sekarang seperti sekarang. Pelanggaran berat, pelanggaran etika, pelanggaran bisnis, yang rugi siapa? Jadi ini saran saya kepada Jokowi nomor 1. Pak Jokowi harus bicara, nggak boleh Kapolri, nggak boleh Menko Polhukam, harus Jokowi sebagai inpres atau kepres terserahlah. Jadwal Bravo Cocomel Channel. Kembali lagi malam ini dengan edisi yang agak nyeleneh ya. Kita akan bahas ngalor ngidul nih. Mbah Coco bersama saya Lano Mardika. Kali ini kita akan membahas mengenai Piala Dunia FIFA U20, khususnya tentang Israel, Mbah ya. Saya dengar ada orang pemerintahan ya, atau perwakilan pemerintahan yang ketemu dengan Mbah Coco di hari Jumat. Meminta pendapat mengenai kasus Israel dan Kanjuruhan. Kira-kira bisa cerita nggak, Mbak, apa itu yang dibahas? Ya, hari Jumat minggu lalu saya dikontak sama seseorang, suruh sama Jokowi dan Muldoko. Temanya kaget saya, temanya Israel dan Kanjuruhan. Artinya saat itu pasti istana grogi, karena Jumat kemarin sudah ada pemberitaan minggu sebelumnya hari Senin, Iwayan Kosta, Gubernur Bali, habis itu Ganjar. Hari Jumat, hari Kamisnya Ganjar Pranowo, terus sebagian ketua DPD PDIP di Jawa Barat, Jawa Timur gitu ya. Sebelumnya ada PKS di Dewan, anggota Dewan. Tunggu, berarti ini bagi pemerintah ini hal penting, hal krusial untuk disikapin ya. Maksudnya kan melihatnya ini sebulan sebelum Piala Dunia ya. Maksudnya. Ya betul. Habis Jumatan kita ketemu, terus banyak poin yang saya beri ke seseorang ini untuk disampaikan ke Jokowi. Tapi orang ini orangnya Jokowi, yang diperbantukan di KSP Muldoko. Jadi poin saya itu yang pernah saya tulis quote-quote di Cocomel News ya, tapi sepertinya belum nyampe ke istana. 1 bulan yang lalu kita sudah mendengar bahwa ada pihak-pihak yang tercederai kasus Kanjuruhan itu melaporkan ke Komnas HAM, melaporkan ke pelanggaran HAM berat ke Den Haag. Di Den Haag. Bahkan di CC di Swiss, di markasnya Zurich ya, markasnya FIFA. Itu menurut kabar yang kita dapat. Saya bilang, tolong sampaikan ke Jokowi. Pesan saya khusus untuk Kanjuruhan itu ada 4 poin. Poin pertama, kalau sekarang Stadion Kanjuruhan itu sudah diobrak-abrik, polis lain juga kita nggak tahu apakah masih ada polis lain ya kan, karena mungkin sekarang tidak ada polis lain karena pengadilan sudah memutuskan ada yang bebas, ada yang cuma dihukum 1,5 tahun ya. Itu saya nggak ngikutin perkembangan stadion, tapi
poin saya cuma begini, tolong sampaikan ke Jokowi bahwa Stadion Kanjuruhan jangan dibangun lagi untuk stadion. Maksudnya jangan dibangun lagi, maksudnya? Direnovasi sesuai sama bentuknya, diperindah, dikasih bunga, pokoknya dipelihara, di-maintain sebagai monumen. Yang saya bilang jadi monumen, mungkin kasusnya sama kayak double towernya di New York. Oh, oke, Twin Tower ya? Twin Tower itu monumen. Monumen, ya. Diperbarui, dibikin indah. Kenapa saya bilang itu harus monumen? Bisa bayangin nggak Lano? Lano kalau itu direnovasi dijadiin stadion kembali untuk Arema, ya. Tiba-tiba Lano datang lagi nih. Waktu itu Lano itu entah itu sebagai bapak atau sebagai ibu atau sebagai anak melihat bapaknya pernah meninggal. Jadi mengingat kenangan buruk lagi ya? Itu nggak bagus. Itu negatif sekali. Pastinya. Jadi perasaan keluarga nanti 100 tahun lagi cucu-cucunya ini kakek gue dulu mati di sini, nggak bagus. Jadi saran saya kepada Jokowi sebelum direnovasi sama Menteri PUPR, alangkah baiknya ditunda atau memang diputuskan sebagai monumen, dibangun yang indah sesuai sama stadion yang terjadi terakhir, tapi dikasih bunga, dikasih nama-nama, kalau punya uang besar banyak 135 orang itu bisa dijadiin patung-patung sesuai sama orang-orang yang meninggal. Saya pikir itu lebih magic, lebih sakral, dan itu bisa jadi orang-orang datang ke situ nyekar, mengingat. Jadi ya taman memorial ya? Taman memorial. Itu saran saya yang pertama. Yang kedua, kembalikan status Arema Indonesia yang asli. Kenapa? Karena Arema FC yang sekarang digunakan Iwan Budianto dengan PT yang baru itu, ada satu yang lupa mungkin waktu ini daftar. Kembalikan Arema asli ke liga yang satunya, maksudnya gitu? Iya, ke Arema Indonesia. Karena Arema FC ini tanggal lahirnya sama pendirinya yang punya Akub Zainal sama Luki Akub Zainal. Ini ada sesuatu nih gitu loh. Jadi waktu itu mungkin keburu-buru ya bahwa Arema FC tanggal lahirnya itu 12. Tanggal lahir PT-nya nih? Iya, tanggal lahir PT-nya 12 April. Sama seperti Arema Indonesia. Oh. Ini nggak cengli. Oke. Ya kan? Ini kesalahan yang harus dievaluasi oleh Jokowi dan kawan-kawan dan koordinasi dengan PSSI dan Menpora. Karena kesalahan pertama Arema yang sekarang dipakai oleh Arema FC itu karena situasinya saat itu memang genting. Tahun 2015 dibekukan. Habis itu ada turnamen Torabika. Satu klub yang belum didaftar harus. Waktu itu Gatot Dewa Broto. Iya, saya juga di Bopi waktu itu. Ada di Bopi ya. Iya. Nah, yang mendaftar adalah Iwan Budianto dengan Arema yang baru FC dengan PT yang baru. Saat itu kan beliau ada di PSSI. Ya. Tapi terbukti bahwa PT yang benar tuh PT Indonesia yang dimiliki oleh Bina Asudan Novi itu. Ya, seperti itulah kejadiannya. Artinya kalau pemerintah nggak punya kuasa untuk merubah, dia pakai kaki tangan PSSI dan Menpora karena kesalahannya dari dua lembaga itu. Oke. Posisi Arema Indonesia ada 2 poin menurut saya. Saya sampaikan di resume tertulis dan sudah saya kirim. Itu yang pertama, Arema Indonesia yang asli sekarang di posisi Liga 3. Iya, betul. Seluruh warga Malang Raya dan sekitarnya backup, mendukung sampai dia disupport jadi anggota Liga 1 lagi. Atau poin yang kedua, dengan kaki tangan PSSI dan Menpora, dia dikembalikan ya kan dengan PT Arema Indonesia. Habis itu Arema Indonesia yang lama karena nggak ada investor masuk ke Liga 1 untuk kuota 18 ya dibantu oleh
pemerintah. Oh, oke. Terus poin berikutnya adalah soal bagaimana perizinan. Ya, itu juga harus menjadi satu hal yang Itu satu stabil. paket, ya stabil. Saya kasih saran hampir sekitar 6 poin lah. Poinnya itu yang pertama adalah pihak polisi harus mengubah tata cara perizinan yang akan merugikan semuanya, termasuk Liga 3, Liga 2, Liga 1 itu dengan sistem yang sekarang dilakukan itu sama saja membuat semua klub tetap bangkrut. Ini kan sekarang setiap pertandingan harus ajuin izin lagi. Izin lagi, simulasi lagi, harus mengeluarkan waktu, mengeluarkan uang untuk simulasi aja. Polisi butuh uang, Gitu ya. ya kan? Panitia juga mau, oh ini nanti keamanan kita 500, yang pakai seragam steward berapa? Itu semuanya harus disimulasi. Berapa hari, berapa waktu, berapa jam, dan itu pasti cost-nya tinggi. Nah, saran Cocomel Channel itu diperbaikin, direvisi, Oke. direvisi. Terus dalam 5-10 tahun ke depan, karena ini bicara nyawa 135 orang, itu steward yang selama ini dikelola oleh klub harus dibantu sama pemerintah lewat polisi, bahwa polisi yang bertugas di pinggir lapangan dialihkan untuk menjadi steward. Mereka semua pakai jaket steward. Di lapangan atau di tribun? Atau Di lapangan dulu. Itu nanti yang poin yang ketiga. Supaya full dia sepanjang 90 menit dia ke atas. Oke. Tambahannya poin ketiga, dengan seragam steward, memang ini tidak ada di kalkulasi atau aturan FIFA maupun AFC. Ada sebenarnya sih. Ada. Ada. Nah, steward di tribun seluruh keliling stadion itu juga harus ada, supaya dia bisa mengontrol di bawah siapa yang turun. Malah kalau di FIFA jumlahnya itu satu steward untuk 50 penonton. Oke. Artinya di pinggir lapangan yang selama 90 menit dia ke atas, nonton ke atas, yang di bawah dia tidak nonton pertandingan, tapi dia 90 menit nonton penonton kanan kiri terus saja terus. Itu harus diberdayakan dan harus dijalankan jika negara peduli bahwa sepak bola Indonesia bagian dari industri nantinya. Jadi itu dulu nih, supaya ada peristiwa Kanjuruhan itu tidak terulang lagi. Nah, bicara soal industri, siapa aja di Indonesia bisa, ini sepak bola adalah industri Indonesia itu sudah gampang terbentuk industri, terus potensi industri, atau memang sudah jadi industri sepak bola. Buat saya bilang sama orangnya Jokowi sama Muldoko, saya bilang nol. Kalau kita bilang industri kan harus punya value-nya ya, tiap tim pesertanya. Value-nya apa nih tim peserta ini? Nah, ada 2 poin yang saya sampaikan kepada orangnya Jokowi sama Muldoko hari itu. Ada banyak poin sebetulnya, tapi poin besarnya A sama B lah. Poin yang A nih, saya bilang cuma gini. Untuk menjadi sepak bola Indonesia menjadi industri, tadi stadion sudah karena kasus Kanjuruhan ya. Yang kedua itu yang saya sampaikan, poin pertama itu Presiden duduk dengan Menteri Keuangan, duduk dengan Menteri Dalam Negeri, untuk membicarakan bahwa stadion itu adalah roh jiwanya sebuah klub profesional maupun amatir. Tanpa stadion bisa dikelola oleh klub, itu 100 tahun lagi klub di Indonesia semuanya bangkrut, semuanya nombok dan nggak sehat. Nah, saya kasih poin nih, untuk 3 orang itu duduk, Presiden, Menteri Dalam Negeri sama Menteri Keuangan, bikin aja impres kayak kepres lah. Keputusannya, poinnya adalah seluruh stadion yang ada di kotanya itu ada klub Liga 1, 2, 3 diberi waktu 5-10 tahun untuk mengelola. Bukan memiliki,
mengelola berarti memaintain juga. Kenapa? Satu keuntungan dari pemerintah, APBN yang diluncurkan masuk ke APBD Pemda, itu ada anggaran untuk maintenance stadion. Stadion di seluruh dunia yang membangun klub profesional sebagai industri, tidak ada yang sewa hari ini, besok keluar, sewa, nggak ada. Selalu 100% dikelola. Karena klub-klub kita ini tidak punya uang banyak, ya dikasih diskon. Oke. Diskonnya kan bisa 5 tahun lo kelola, tapi lo maintenance. Ya. Jadi nggak dikutip biaya sewa, nggak dikutip biaya pajak segala macam. Betul, dikontrol sama negara. Ada bidangnya lagi. Kalau nanti untung, 5 tahun kedua baru ada pajak. Ini penting kalau bicara industri. Tanpa stadion dikelola oleh klub, 1000 tahun lagi juga semua klub bangkrut. Ganti-ganti, jual beli aja. Jadi rohnya dari sepak bola profesional dan amatir itu adalah stadion. Oke. Ya kan, saya punya klub, tapi saya nggak tahu mau main di mana. Ya kan, terus kalau ada saya harus nyewa. Ya kan, itu pasti nggak pernah untung, Bah. Tapi kalau saya dikasih stadionnya, ya dikelola nih, tempatnya sudah pasti stadionnya di situ. Saya bisa maksimal nyari masukannya. Betul. Satu contohnya, saya bisa jual nama brand stadion. Ya, naming rights-nya. Fly Emirates, terus di Bayern Munchen ada arena, gitu-gitu loh. Ya. Di Indonesia, negara membantu klub-klub yang mengelola stadion. Ini loh, ada Bank Mandiri mau ngontrak stadion Manahan. Atau Bukalapak yang swasta mau membeli. Itu skala besarnya seperti itu. Seperti sekarang di Stadion Tangerang, Indomelek. Indomelek Arena, ya. Harus disupport seperti itu. Dikelola Stadion Tangerang, Indomelek 100% tiap hari yang ada bisa keluar masuk itu adalah karyawan Persita. Artinya semua diberdayakan. Tempat untuk jualan merchandise. Sama museum-museum, ya kan, artinya ada papan iklan lah, di stadion bisa bikin papan iklan di luar dan dalam stadion, ya. Betul, gitu loh. Nah, itu baru untung. Ya, itu benar. Kemarin saya 2 minggu ke Inggris, saya bisa 8 kali tur. Saya tur Wembley, tur stadion Fly Emirates, di Tottenham saya tur stadion White Hart, terus di Chelsea, semua saya bisa tur. Income-nya tiap hari ada yang masuk. Sekarang Persija nggak punya stadion. Kalau nggak GBK, Bekasi. Untuk menjual memorabilia di mana? Oh, di Sawangan. Ngapain kita ke Sawangan? Jauh juga, ya. Kan harusnya di stadion, ya. Iya. Nah, itu yang tidak pernah dijelaskan sejelas-jelasnya kepada Jokowi maupun siapapun yang memimpin negeri ini. Saya yakin 100% nggak ada. Nah, ini kesempatan kita berubah, merevisi dari peristiwa Kanjuruhan untuk membangun yang baru. Iya. Kita nggak usah mikirin, nanti ranking kita mau naik, nggak usah, orang 151 itu nggak dihitung. Iya, apalagi juga tragedi Hillsborough itu kan titik baliknya Inggris menjadi liga sekarang, Liga Premier seperti sekarang 89 ini. Peristiwa Hillsborough, April ya. 69 supporter Liverpool. Inggris di ban dari UEFA. Oh, itu tahun 85, itu Hassel, ya kan? Ini 89 setelah Hassel Liverpool, 89 Liverpool di kandang sendiri nih, pokoknya di negara Inggris. Di bench, tidak boleh ikut UEFA. Champion, winner sama UEFA waktu itu. Sampai tahun 90. Ya, betul ya. 5 tahun itu peristiwa Hassel. Kalau peristiwa Hillsborough itu negara ikut campur bahwa kalau mau ikut kompetisi itu harus membangun stadion dengan tempat duduk nomornya ada, namanya juga nanti ada, masa depannya ya. Nah, itu terjadi dengan istilah The Kop tuh kalau nggak salah ya, di Liverpool itu The Kop. Dan tahun 92, artinya dari 89, 90, 91 ketika dia lolos dari hukuman,
92 lahirlah Premier League. Ya, betul. Ya kan? Ya. Seluruh stadion maupun Liga 1, Liga 2, Premier League semuanya wajib membangun stadion dengan tempat duduk dan nomor. Nah, itu ada peristiwa sejarah, itu manusia yang meninggal cuma 69. Kalau kita malah lebih 135, Jokowi kemarin nggak peduli. Ditanya sama wartawan tanggal 8 Februari, ya kan? Dijawab lain waktu. Dijawab lain waktu. Buat supporter yang kita ngobrol sama teman supporter, oh berarti negara nggak serius. Ini pihak supporter itu bicaranya gini, ya wajar lah. Kok Jokowi nggak serius? Ditanya wartawan seperti itu, disaksikan loh jutaan orang. Nah, saran saya sebagai pencinta bola yang sudah saya sampaikan secara tertulis, ini adalah momentum Jokowi bisa merubah dengan catatan nih, kita bicaranya bahwa Piala Dunia U20 batal. Momentumnya untuk membangun image supaya tidak dibasar sama 100 supporter sepak bola Indonesia, Jokowi harus membangun komunikasi sekaligus meluncurkan impres atau kepres soal stadion tadi. Harus dimiliki dikelola oleh klub. Wah, itu akan sangat membantu klub tuh. Nah, ya, yang paling penting ini ada poin yang B tadi. Saya ngobrol-ngobrol di London, itu saya ngobrol sama orang asli sana maupun orang Indonesia. Gimana caranya Inggris itu seluruh klub itu penontonnya kayak gini? Datang tertib, naik bus, naik underground, jalan kaki. Poinnya cuma satu jawabannya. Jadwal tidak pernah berubah. Bisa bayangkan nggak? Dari situ saya berpikir jadwal itu ternyata big money buat siapapun yang terlibat. Televisi butuh jadwal kepastian. Nah, saran saya di situ poin pertamanya adalah jadwal Liga 1, Liga 2, Liga 3 tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditunda kecuali pos mayor, bencana alam. Tidak boleh diganggu oleh pilpres jadwal, tidak boleh diganggu oleh pilkada. Ya. Kampanye-kampanye tidak boleh diganggu sama upacara hari kebesaran. Nggak boleh. Jadi kalau stadion itu ladang uang sebuah klub ya untuk membangun industri, jadwalnya nggak pasti, sponsornya bingung nggak mau karena jadwalnya nggak ada. Televisi ngerubah karena iklannya harusnya hari ini masuk siaran Persija Persib berubah semua. Ini kacau. Ini berarti dia disclaimer atau dia tidak komit antara PSSI sama sponsor sama televisi, nggak ada yang komit. Pelanggaran berat, pelanggaran etika, pelanggaran bisnis, yang rugi siapa? Jadi ini saran saya kepada Jokowi nomor 1. Pak Jokowi harus bicara, nggak boleh Kapolri, nggak boleh Menko Polhukam, harus Jokowi sebagai impres atau kepres terserahlah. Jadwal sepak bola Indonesia Liga 1, Liga 2, Liga 3 tidak boleh diganggu kecuali bencana alam. Harus stabil ya. Ya, kalau ini bisa serius ini. Kebetulan harus bisa lah. Harus bisa. Harus, dan itu mudah. Ini kan kemauan sama keinginan di mana Jokowi tidak tahu. Tidak ada yang ngasih tahu. Tadi ya hubungannya Kanjuruhan sama apa? Kisah soal ini Piala Dunia. Apakah ada hubungan misalnya apa ya? Kalau ini nggak beres, ini juga tidak akan beres. Saya khawatir informasi bahwa Kanjuruhan adalah pelanggaran HAM berat itu sudah sampai di FIFA, sudah sampai di Den Haag. Oke. Kalau itu terjadi, FIFA membangun alibi untuk menolak. Oh, sejauh itu? Ya,
atau tidak mempermalukan, menolak tapi tidak mempermalukan Indonesia. Jadi kemungkinan bahwa Indonesia dicabut tuan rumah hanya sebagai tuan rumah itu ada, itu kemungkinan itu ada. Ada, sangat ada. Apalagi kalau bicara teknik infrastruktur. Yang tadi saya bilang di Kanjuruhan itu rentetan sejarah panjang bahwa tidak ada satupun yang berpikir bahwa semua klub harus bisa diberi kesempatan mengelola stadion. Sehingga maintain stadion sesuai standar FIFA, nggak perlu sekarang seperti sekarang. Ini harus standar FIFA. Nah, stadionnya aja punya Pemda, bos. Pemda duitnya maintenance berapa setahun. Tapi kalau klub, ini punya gue, ini rumah gue harus maintain. Rumput harus gue maintain. Dan di-upgrade ya? Di-upgrade dan sesuai sama standar FIFA pasti. Kalau sekarang baru tak jadi tuan rumah, baru jadi standar. Ya nggak mungkin orang semua stadion punya Pemda. Jadi sampai saat ini masih ada yang belum standarnya juga nih stadionnya? Pasti. Satu saja masalah FIFA yang peduli bicara kemanusiaan ini tadi. Nggak, tapi dengan stadion yang akan jadi venue Piala Dunia U20 ini masih ada yang belum standar, fully qualified. Ambil contoh lah, coba Lano sering jalan-jalan waktu di PT Liga dulu atau di Bopi. Oke, kita mau nanya nih, yang peduli stadion ada lokasi untuk disabel ada nggak? Ya jarang. Ya itunya. Kemarin itu GBK karena Asian Games dibangun sehingga untuk orang-orang yang cacat dikasih tempat, ya kan? Pertanyaannya di Jakabaring ada nggak? Saya nggak tahu sekarang ya. Nah, di Jalak Harupat kemarin direnovasi nggak? Di Manahan ada nggak? Teman kita yang barusan datang 2 bulan lalu di Manahan nggak ada tempat disabel. Oh ya? Padahal Padahal di Solo itu pusatnya lahirnya YPAC loh. Ya kan, sampai hari ini YPAC itu Yayasan Anak Cacat itu kan pusatnya di Solo. Stadion Manahan apakah sudah dipersiapkan ada tempat disabel? Menurut informasi kemarin Kapolda cerita sekarang lagi dibangun di Kapten Iwayan Dipta. Artinya sudah ada. Masih ya, oke. Stadion Bung Tomo ada nggak? Dulu tuh saya di Persebaya nggak ada. Makanya ini yang tidak dipikirkan oleh banyak orang bahwa FIFA merasa ini sangat penting. Kalau untuk wartawan ya bisa diatur lah. Kalau untuk dressing room lah, tempat ganti pemain masih bisa lah direnovasi. Cepat itu. Ya gampang lah gitu ya. Saya lihat di JIS itu mewah banget, di mana semua kamar aja ber-AC gitu. Lorong-lorongnya ber-AC gitu. Itu JIS loh. Nah, pertanyaannya saya cuma mau menggugah PSSI maupun Jokowi, apakah infrastruktur untuk disabel dihitung atau dibangun atau direnovasi? Karena aku yakin FIFA akan melihat itu. Kalau cuman pagar masih bisa disulap. Mau tempat apa lagi? Kalau di tempat besok kalau ada VAR, ya kan masih bisa semua dulu. Tapi tempat disabel itu harus memang dibangun dari awal. Atau beberapa tribun dirombak, dibangun, terus jalan sampai orang naik kursi roda itu ke situ nyaman, langsung duduk, itu seperti apa? Oh itu yang klub Indonesia kurang di situ. Bukan cuma pasti tribunnya, akses untuk menujunya itu yang susah. Jalan trotoar di Indonesia aja nggak peduli. Ada pohon di sini tempat untuk orang lewat naik kursi roda kalang. Itu kan yang kayak gitu tuh dianggap sepele. Ya betul, masih sepele Indonesia. Begitu Pak Alano. Jadi sebetulnya bukan masalah Israel. Kalau bicara Israel itu kalau ada yang benar-benar ngotot, berarti otaknya kecil kali ya, kuno banget gitu kalau mikirin ini Israel. Dan kalau negara dikalahkan oleh isu Israel,
berarti negara saat ini, pemerintahan Jokowi itu berarti takut, penakut, atau nggak punya nyali, ya nggak punya nyali juga. Untuk mengevaluasi bahwa ini batal, Jokowi harus membuat statement yang tadi saran saya, ya kan, bangun, kasih kesempatan semua klub, jadwal tidak dirubah, itu tidak melukai 100.000 supporter tim nasional Indonesia maupun supporter sepak bola klub-klub. Oke. Ya. Jadi itu kira-kira masukan untuk Jokowi. Mudah-mudahan didengar. Ya begitulah bunyinya. Oke. Saran dari Mbah Coco tadi, yang saya rasa juga cukup berguna bagi kemajuan bola ke depannya. Saya rasa Jokowi mudah-mudahan mendengarkan dan melaksanakan saran tersebut. Oke, demikian bincang-bincang kami. Adios Coco Channel.